Hehe, kembali lagi di Project Nusantara Official Sosial Media. Hari ini kita akan melakukan podcast dengan Bapak Rifai yang asalnya dari Palu ini. Dari Palu ya, Pak? Iya, Pak, dari Palu. Baik. Untuk hari ini kegiatannya apa aja, Pak? Saat ini lagi bangun properti atau perumahan di Palu. Oh, baik. Ini hari Rabu ya, biasanya kita podcast hari Sabtu, tapi kita hari ini hari Rabu. Baik, untuk sekarang saya perkenalan dulu untuk Project Nusantara, kemudian nanti kita akan melihat karya-karya dari Pak Rifai, dan kita akan lihat dulu. Saya share screen. Oke, berikut adalah Project Nusantara bagi Anda yang belum mengetahui apa sih Project Nusantara yang saat ini mengadakan podcast, kemudian nanti kita juga masih mengadakan kompetisi online yaitu rendering. Jadi kami adalah kumpulan dari arsitek kemudian interior designer di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung menjadi satu, jadi PT Project Nusantara. Jadi berikut adalah beberapa manajemen kami yang ada di Project Nusantara. Kemudian kami saat ini ada di 28 member resmi di Project Nusantara, kemudian kami ada di 18 kota di Indonesia. Kemudian ini adalah beberapa sosial media kami, ada Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan lain-lain. Jadi bagi Anda yang sedang membutuhkan desain atau untuk mencari inspirasi, bisa mengunjungi website kami di www.projectnusantara.com. Kemudian ini adalah beberapa proyek yang saat ini berjalan. Ini 2 proyek yang besar. Selain proyek besar ini juga ada beberapa proyek seperti studio TVRI, kemudian kitchen set, dan kontrakan dan lain-lain. Ini 2 proyek besar yang ini berada di IKN, kemudian ini di Kabupaten Pasir, yaitu 2 buah klinik. Dan ini adalah tim engineering kami. Saat ini kami ada 20 orang di tim engineering. Jadi bagi Anda yang sedang mencari jasa untuk desain interior maupun eksterior, bisa menghubungi kami. Dan ini adalah kantor kami di Semarang yang ada di Exit Tol Jatingaleh. Jadi bagi Anda yang sedang ada di Semarang, bisa untuk mengunjungi kantor kami untuk melihat promo-promo terbaru, kemudian akan melihat produk-produk kami. Dan ini beberapa tim kami yang sedang survei di seluruh Indonesia. Untuk survei ini di seluruh Indonesia adalah gratis ya. Kemudian ini adalah beberapa tim pemasaran kami yang saat ini ada 90 orang di tim pemasaran, dan yang dipimpin langsung oleh direktur kami yaitu Puratna Ika. Dan ini beberapa member kami yang ada di seluruh Indonesia. Dan kami juga sering melakukan manajemen summit di antara member ataupun di manajemen. Kemudian ini adalah saat kami melakukan akad di Jogja waktu itu untuk pengambilan akad di PT Project Nusantara Globalindo. Dan ini adalah beberapa furniture yang kami buat yang sistemnya adalah knockdown. Jadi bagi Anda yang sedang mencari furniture maupun nakas, kemudian di TV kabinet, bisa menghubungi kami untuk pengirimannya gratis ke seluruh Indonesia. Dan ini adalah tim kami di eksterior yang sedang membangun villa, kemudian ruko-ruko, dan lain-lain. Dan ini adalah manajemen konstruksi, jadi kami adalah sistemnya one touch service. Jadi bagi Anda yang sedang mencari untuk tim konstruksi, manajemen konstruksi, ini seperti QC kalau di pabrik-pabrik atau apa, tapi ini lebih ke proyek. Jadi bagi Anda yang belum tahu bagaimana cara membaca gambar kerja, kemudian untuk pengolahannya itu lebih cepat untuk menyewa tim kami siap datang kemana saja. Kemudian adalah tim sertifikat layak fungsi. Jadi sertifikat ini yang sekarang ini sedang gempar nih di Detik atau dimanapun, karena tidak ada sertifikat layak fungsi, maka ada sebuah restoran yang akan ditutup. Jadi bagi Anda yang sedang mencari untuk tim sertifikat layak fungsi, bisa menghubungi tim kami. Kami akan membuatkannya sertifikat ini untuk Anda. Dan kami juga mempunyai 2 buah produk, yaitu pertama adalah membran, kemudian yang kedua adalah kulit batu. Jadi membran ini sudah kami dipasang di beberapa stadion, kemudian di sirkuit Mandalika, dan beberapa proyek di beberapa rumah mewah di Semarang dan sekitarnya. Kemudian kulit batu sendiri, ini adalah material tipis 3 mm. Mungkin Pak Rifai dulu pernah lihat ya sampelnya, kita waktu lihat Bu Rina.
membawakan sampelnya untuk kita. Jadi 3 mili ini bisa sampai tembus cahaya. Jadi bagi Anda yang sedang mencari material kulit batu bisa menghubungi kami. Dan ini kenapa sih kami buat Project Nusantara? Jadi kami kumpulkan CV ataupun PT di seluruh Indonesia yang kecil-kecil. Jadi kami kumpulkan untuk menjadi besar seperti ini. Jadi bagi Anda yang punya CV ataupun PT, minimal CV, bisa menghubungi kami untuk menjadi tim member di Project Nusantara. Dan ini filosofi kami yang dulu itu ada Pipo dan Embro gitu. Kalau Pipo ini itu mengalirkan air dengan cara menyambung pipa-pipa, tetapi kalau Embro dia mengangkat air satu persatu. Walaupun terkesan cepat, tetapi nanti lambat laun Pipo akan mengalahkan Embro. Jadi begitu dulu untuk presentasi singkat dari Project Nusantara. Dan saat ini kita akan melihat tim dari desain-desain dari Pak Rifai. Ya, silakan Pak Rifai. Ini perkenalan singkat. Ya, perkenalan Bapak-Bapak, selamat malam. Saya Rifai atau lulusan Universitas Tadulako, jurusan arsitek angkatan 2011. Jadi saat ini saya lagi bangun properti itu berada di Kota Palu, kurang lebih itu ada 23 unit DP 45. Baik. Dan anak proyek ini bagian sarana interior, eksterior. Baik. Nah, ini interior Indonesia, dia lebih fokusnya ke bidang desain interior. Baik. Dan ini rumahnya ya Pak yang tadi diceritakan. Ini konsep pertama kami. Kemarin kita pada saat sebelum berdiri perumahan ini kita bangunnya per unit. Dengan perkembangan zaman ya, skalanya lebih agak sedikit besar. Baik. Konsepnya seperti itu. Nah, ini beberapa produksi yang kami kerjakan, salah satu kementerian punya Kementerian Perhubungan Laut yang berada di Kota Palu. Oke. Dan ini saat produksi ya Pak ya? Kalau ini rumah, jadi rumah ini saya waktu itu belinya di angka 300 juta. Cuman jualnya saya bongkar total, bangun kembali, itu dijualnya di angka sekitar 800 juta. Wow, keren ya. Bisnisnya begitu Pak ya? Awalnya seperti ini. Iya. Awalnya cuman dengan perkembangan zaman ya itu. Dan ini desain-desain. Dan ini rumah juga ya Pak ya? Iya, ini rumah, tapi ini belum jadi Pak. Oh gitu, masih dalam tahap konsep ya? Kawan juga ini masih dalam. Dari produksi interiornya ya? Iya. Wah, ini Carrara-nya bagus sekali nih. Mahal ini pasti Pak ya, satu ginian. Kemudian ini Carrara ini kalau masalah lantai, ini kebanyakan di sini jarang pakai taku. Gitu. Bahan itu lebih banyak Omega. Lebih banyak Omega. Oh gitu, oke. Dan ini kafe ya? Ya, ini kafe keren. Dan ini untuk Pak Rifai juga punya YouTube juga ya? Iya, benar Pak. Oke. YouTube-nya itu membahas itu hobi, tapi ada campuran hobi salah satu dengan Iya. Ngomong-ngomong soal hobi, nanti kita lihat hobinya Pak Rifai itu apa sih sebenarnya. Dan ini apa ini Pak? Masjid atau apa ini Pak? Masjid. Jadi ada gitu. salah satu sebenarnya ini belum ada. Saya cuma kasih salah satu bacaan dari saya untuk. Nah,
konsep ini mau dipakai dan tidak dipakai ya enggak masalah bagi saya. Cuman saya memperlihatkan bahwa Donggala di bagian area pinggir Kota Palu. Ah, gitu. Jadi konsepnya ini kan sangat menarik. Mm-mm. Laut itu jernih sekali, pantainya sangat bagus, pasir putihnya sangat bagus. Nah itu sayang kalau pemerintah hanya tidak melirik salah satu potensi yang luar biasa kan. Nah ini Hmm. masjidnya nih di puncak ini, jadi Ya, memanfaatkan kontur gitu. Jadi secara interior kita memaksimalkan sirkulasi udara yang alami. oke. Keren sekali. Dan ini salah satu hobinya ya, Pak ya? Ya salah satu hobi cuma anak. Baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, tadi sangat keren sekali ya teman-teman untuk videonya dari karya-karya dari Pak Rifai, dan beliau juga interior maupun eksterior yang di seluruh Indonesia. Untuk karya-karyanya itu kalau bisa dihitung itu sudah ada berapa ini, Pak? Kalau bagian apa dulu ini Pak? Pak Bud? Bagian interior atau bagian proyek rumah? Proyek rumah dan interior? Kalau semuanya Kalau interior saya nggak bisa hitung sudah Pak. sangat Karena banyak sekali ya. by data kan, jadi kantor itu, kalau di kantor itu ya jelas kalau kita lihat buka data-data yang sebelumnya di tahun-tahun berikutnya. Nah kurang lebih kalau hitungan per tahun itu kurang lebih ada 80-an proyek lah kalau interior. Wow, per tahun itu 80 proyek, Pak. Iya, kurang lebih. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Dan itu kalau dibagi itu sebulan itu ada banyak berarti ya. Kalau Untuk sebulan sebenarnya apa ya? Saya malah sekarang lagi nolak-nolak Mas. Jadi antrian lah maksudnya beberapa. Saya nggak mau juga kerja-kerja, masalahnya hanya kerja asal kerja. Tapi kita di sini berbentuk sebuah karya dengan menghasilkan yang betul-betul. Kenapa orang lain bisa, kita nggak bisa gitu. Itu. oh gitu. Untuk di Palu itu saingannya gimana sih, Pak? Kan Pak Rifa ini dari Palu. Sebenarnya Palu itu kurang secara interior itu masih kurang, secara profesionalnya masih kurang, masih minim. Dan orang-orang main interior itu mereka hanya buka workshop, tapi ya sebatas itu, orang-orang tekniknya nggak ada. Oh gitu. Berarti untuk tukang-tukang gitu itu dari Jawa atau dari gimana, Pak? Dari Jawa, saya dari Jogja. Oh begitu. Itu di workshop itu ada 6 orang. Orang Jawa ya, Pak ya? Orang Jawa, tapi dengan istri-istrinya separuh kan sekalian. Oh gitu, baik. Kalau kami pengen tahu sih Pak, untuk asal usul proyek Indonesia, kemudian di sarana interior itu seperti apa awal berdirinya, Pak? Sebenarnya ini proyek Indonesia ini berawal dari sebuah workshop garasi sih Mas. Oh dari garasi, berarti dari kayak garasi job gitu ya? Yes. Jadi dulu saya ajaklah beberapa teman kuliah buat industri kecil lah salah satu. Nah teman ini dengan berjalan waktu merasa jenuh, maksudnya bisnis itu kan tidak bisa hanya sebatas berapa tahun, harus kalau mau bertahan ya itu terus yang harus dipelajari. Dan sampai saat ini juga kita masih belajar tentang interior seperti apa kan. Sharing lah seperti Pak Budi juga sih, kita sharing masalah bagaimana konsep desainnya seperti apa. Industrinya juga kan berbeda. Orang berdirikan perusahaan itu kan berbeda-beda Mas. Tergantung kondisi lapangan seperti apa tuh. Ya. Awal mulanya dari garasi sih. Ini berdiri proyek Indonesia ini kurang lebih sudah mau 8 tahunan kalau nggak salah ya. 8 tahun ya Pak? Iya. Berarti sudah dari sekitar 2015-an, 2014 ya? Iya, kurang lebih di situ.
Oh, keren. Dan itu langsung jadi 2 gitu Pak, Sarana Interior kemudian Project Indonesia untuk yang Ya, eksterior. sarana interior baru terbentuk, belum sekitar 1 tahun kemarin kalau nggak salah Pak. Oh gitu, baik. Dan itu Jadi untuk sekarang untuk timnya sendiri seberapa besar sih Pak dari Sarana Interior dan Project Indonesia ini? tim apanya nih? Tim, tukang, kemudian staffnya dan lain-lain. Kalau di kantor itu kan ada 3 orang untuk bagian manajemen, di industrinya itu ada 7 orang. Oh baik, keren. Jadi, nah itu tadi beberapa proyek kan kita kerjakan tidak terlalu buru-buru. Saya juga nggak mau Mas terlalu. Biasa kan orangnya kalau swasta ini kan mau kelihatan karya itu jadinya cepat. Nah itu beberapa user itu saya akan tolak kalau dia hanya mau cepat, ya mohon maaf saya tidak bisa. Lebih baik saya bilang begitu kan nanti. Baik. Memang karya-karyanya Pak Rifai ini memang bagus-bagus semua dan rumahnya itu yang besar banget itu ada juga ya Pak ya. Itu sampai Iya. berapa miliar itu pembuatan itu dari nol Pak. Kalau dari nol, dari perencanaan. Wow, bagus sekali itu ya. Dan Pak Rifai ini sangat terkenal di kalangan arsitek kemudian di Indonesia, dan beberapa rekan yang dulu kita pernah berjumpa gitu dengan Pak Rifai saat di Jogja dan langsung pada ngechat tuh, ini Pak Rifai Bendolo ya, ini temanku ini. Temanku di kampus, temanku ini di HIPMI, kemudian di motor-motoran itu. Ya, terkenal sekali Pak ya. Dengan karya-karya yang, kalau di Palu itu ada berapa orang sih Pak untuk arsiteknya gitu? Ada perkumpulannya nggak Pak? Kalau sebenarnya semua kota sama sih sebenarnya. Di Palu itu kan ada IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Terus ada perkumpulan studio-studio kecil, jadi arsitek-arsitek kumpul di situ. Cuman saya malah memilihnya, kalau ini kan sekarang lebih banyak di rumah. Jadi mengerjakan dari rumah, tuh karyanya dari rumah itu malah asik karena lagi enak dengan keluarga. Untuk mau silaturahmi ada beberapa arsitek gitu. Oh begitu. Memang kebawa dengan corona kemarin ya Pak, lebih enak di rumah ya kerjanya ya. Benar betul. Anak-anak kantor itu malahan kantor saya itu kuncinya sama mereka. Jadi oh baik. Berarti Pak Rifai masih ngantor nggak Pak? Kadang, cuman jarang ke kantor saya. Jadi kalau ada waktu ke kantor ya mau ke kantor. Baik. Jadi, kalau dari semua desainnya Pak yang tadi sudah dibuat, kemudian per tahun itu ada 80 proyek yang dikerjakan. Ada nggak sih Pak proyek yang paling bagus menurut Pak Rifai, ya, yang paling berkesan? kalau paling berkesan itu salah satu ya rumah besar yang diceritakan tadi itu sih. Karena betul-betul salah satu orangnya masih muda, yang kedua punya luas lahan yang begitu besar, rumah yang begitu ya asik lah, layoutnya seperti apa dan interiornya juga sangat menarik. Cuman pas finishing saya nggak terlalu ambil secara detail karena dia mau lebih ke privasi lah gitu. Oh gitu, wah keren. Dan ini fun fact-nya teman-teman, untuk proyek rumah besar yang tadi yang diceritakan itu adalah salah satu karya pertama saya ketika sampai di Indonesia, dan dulu tuh masih belum kenal siapa-siapa. Akhirnya Pak Rifai menghubungi, dan itu benar-benar karya pertama saya Pak untuk interior dan lain-lain. Oh gitu. Oh iya. Iya. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Rifai untuk memberi saya kesempatan untuk bekerja di interiornya di rumah itu. Memang rumahnya bagus sekali sih, gitu ya Pak ya. Iya Pak. Baik. Kalau dulu tuh
waktu pembuatan rumah atau yang sekarang lagi buat perumahan malah Pak ya, itu ada nggak sih Pak kejadian unik waktu mendesain atau Sebenarnya kalau uniknya apa ya? Asistensi sih sebenarnya, Pak. Di situ kan rumah ini kan kita tinggali seumur hidup. Salah satu kunci yang mereka tinggal itu manusia, dia butuh sirkulasi ruang gerak yang sangat maksimal dan pencahayaannya lebih maksimal terhadap interior. Itu kan harus dipertimbangkan dengan si klien tersebut. Nah, uniknya seperti itu, di asistensinya itu yang lebih karena cenderung dengan istrinya gitu kan. Perpaduan warna. Nah, itulah dinamikanya juga. Baik, wah keren sekali ya. Memang itu ya yang paling susah tuh asistensi, kemudian menyatukan suami istri itu yang paling susah intinya. Benar. Baik, kalau yang tadi kan kita lihat tuh tadi ada masjid atau yang kayak donggala gitu. Itu memang benar-benar kearifan lokal itu diangkat ya Pak dari itu. Sebenarnya perpaduan sih. Jadi unsur secara arsitektur tradisionalnya dan beberapa sebenarnya di situ ada spot arsitektur tradisional dan perpaduan modern, ada unsur di sini kan muslimnya banyak. Jadi perpaduan dekat keagamaan itu yang lebih dekat di sini. Bagian Donggala. Oh gitu, wah desainnya bagus sekali tadi ya. Untuk yang pengen tahu nih Pak, untuk desain dari Pak Rifai ataupun untuk ngelihat-ngelihat, itu ada Instagram atau Facebooknya gitu nggak sih Pak? Kalau Facebook sih sebenarnya hanya pribadi Pak. Kalau untuk lihat karya ada beberapa yang tidak diposting itu biasa saya cerita dulu sama si klien apakah boleh di review, diposting. Nah, kadang beberapa ada klien nggak mau dan beberapa begitu juga interior. Jadi ya itu gitu. privasinya mereka. Kalau mau lihat karya-karyanya ada di The Project Indonesia itu di Instagram. Oh ya, jadi bagi rekan-rekan yang pengen tahu nih, pengen kenal lebih lanjut dengan Pak Rifai, bisa ke The Project Indonesia ya di Instagram. Iya. Iya. Bisa lah kolaborasi bapak-bapak yang di dalam grup ini, Pak. Iya. Dan saat ini kami juga sedang mengadakan kompetisi desain gitu, dan itu memang 145 desainer masuk semua, dan itu nanti bisa berkolaborasi juga di daerah Palu dan sekitarnya. Iya. Kalau dulu kan Pak Rifai ini hanya desain eksterior, kemudian interior dan lain-lain untuk tim perencanaannya, tapi sekarang tuh lebih ke konstruksi ya Pak, ke kontraktor malah. Sebenarnya bukan kontraktor sih. Developer ya, bikin perumahan malah ya, keren. Jadi saya sukanya itu review gitu aja Mas, cuman suka cerita tentang bagian dunia arsitek karena ya itu kembali ke bisik lagi. Baik, kalau awal mula yang dari dunia perencanaan kemudian masuk ke dunia developer itu agak susah nggak sih Pak? Gimana tantangannya Pak? Sebenarnya mudah sih, cuman kita juga harus banyak belajar ke developer. Walaupun basic arsitek, hanya tahu perencanaan, dunia konstruksi, dan beberapa ilmu itu kita harus ada gurunya lah untuk belajar di dunia properti. Oh, baik, keren. Kalau dulu waktu memulai gitu untuk desain di arsitektur, kemudian di developer ini ada mentor-mentornya gitu nggak sih Pak? Siapa yang paling diingat Pak mentornya? Ada kawan-kawan di Palu beberapa orang
yang bermain developernya atau properti. Hmm. Jadi itulah sharing-sharing. Kalau pagi itu bisa ngopi, cerita, apalagi ide gagasan yang kita ciptakan tahun ke tahun, harus berubah zaman ya, makin sekarang kan lagi modern, Mas. Dulunya kita cerita di zamannya bapak saya itu tidak ada seorang anak punya miliaran. Di saat ini generasi itu sudah umur 18 tahun sudah punya karyawan ribuan malahan. Wow. Nah itu kita harus belajar dengan regenerasi, itu perubahan. Itu yang nah begitu sosok teman saya ini malah di bawah umurnya, saya bisa belajar dengan dia. Gitu. Itu dia bangun properti tipe 36 itu mau 200 unit nggak salah. Wow, 200 unit di daerah 200 mana itu, Pak? unit. Itu bagian Sigi, pinggir kota Palu. Oh, baik. Umurnya Walaupun masih muda ya. Masih muda sekali. Umurnya sekitar 28 nggak salah itu anak. Wow, 28 Jadi bisa. saya juga bisa belajar dari dia, sharing tentang bagaimana dunia propertinya kan seperti apa. Dan ini yang dibangun Pak Rifai sistemnya syariah juga ya, Pak ya? Iya, syariah. Wow, sistem syariah itu memang butuh modal yang sangat besar ya, Pak ya? Sebenarnya nggak besar juga, cuman gitu. Jangan dipaksa lah. Ada sedikit, Pak. Baik, wah keren sekali. Kalau dengar sistem syariah itu pasti modalnya besar, kemudian itu ditanggung sendiri ya Pak untuk semua kos produksi dan Semua. nyicilnya ke Pak Rifai ya. Iya, nyicilnya ke kantor. Wow, keren. Dan itu sudah ada berapa rumah Pak di developer sekarang? Tipe 45 dari 18 unit, tipe 45 sisa 3. Oh, sisa 3. Ya, Wah, sisa jadi 3. bagi Anda yang ada di Palu nih, lagi cari-cari rumah, bisa kemana Pak? Hills apa itu? Rasil. Oh ya, di Rasil ya. Ya. Itu lokasinya di kecamatan Tinggede. mana gitu Pak? Berada di Tinggede, Kabupaten Sigi, agak pinggir kota Palu, itu nggak masuk kota Palu, sekitar 10-15 menit udah masuk pusat kota Palu. Wow, keren. Dan itu harganya berapa Pak di daerah sana? Sekarang saya jual itu 348, Mas. 348 ya. Iya, Dengan tanah berapa itu Pak? Tanah 8,5 kali 16, jadi kurang lebih 136 meter persegi. Wow, tipe 45 segitu masih lumayan murah ya kalau di daerah Palu ya Pak. Tanahnya ya? luas. Tanahnya luas ya. Iya, tanahnya luas. Keren. Jadi belakang itu sekitar 4 meter, samping 2,5 meter. Jadi ketika klien ini beli rumah, kita pikirkan juga konsepnya dia pasti rumah tunggu. Ya. Nah, sekitar 15 tahun dia akan tinggal di situ, pasti regenerasinya akan dia bertambah inilah. Konsep rumah tumbuh lah, Mas. Seperti pada umumnya. Itu di belakang bisa bikin kolam renang juga itu bisa. Iya, salah satu ada klien dia beli 2 unit, dia bangun kolam renang dengan garasi. Oh gitu, keren sekali. Kalau dari Pak Rifai nih, kalau umpamanya ada anak muda yang masih pengen belajar, kalau sekarang kan masih arsitek gitu di usia muda, kalau ada nggak sih Pak tips dan trik ketika mau masuk ke dunia developer? Sebenarnya tipsnya itu tinggal kemauan, Pak. Kemauan untuk belajar dan jangan malu untuk bertanya, terus sharing seperti apa dunia developer, seperti itu sih. Oh iya, keren.
Kalau dulu waktu zaman muda gitu, waktu SD, SMP, SMA gitu, ada nggak sih Pak cita-cita untuk jadi arsitek gitu sampai sekarang jadi arsitek? Sebenarnya saya nggak ada cita-cita. Dulu ini saya ini orang pinggiran dari kampung, merantau lah ke sana kemari. Cita-cita dulu hanya taunya bawa mobil, jadi mau sopir angkot cari cuan. Jadi ada salah satu teman bawa alat berat, saya tanya, selain ini apa, dia punya mobil taksi dulu ya, di tahun berapa dia punya mobil taksi, jadi itu antar orang ke sana kemari kan lumayan dulu harga mata uang seperti apa Mas. Iya. Gitu. Tapi tidak ada kepikiran keluarga juga, nggak ada bisik arsitek, nggak ada. Oh gitu. Tapi emang jago gambar gitu nggak Pak kalau waktu muda? Nah itu di masih muda itu sukanya yang bikin yang aneh-aneh. Jadi bikin mobil dari daun pisang, dari pisang itu. Jadi dari bungkus oli. Iya. Jadi ada beberapa saya punya tante keluarga. Sarannya saya suka dua sebenarnya, Pak. Otomotif dan suka gambar-gambar. Baik. Nah, dari situlah sebenarnya tujuannya sebenarnya dulu itu sukanya lebih cenderung otomotif, masuk STM-nya. Cuman ada masukan lagi dari keluarga, ya lebih bagus jadi insinyur lah, dulu bahasanya kan insinyur. Ya. Ya sudah lah, dengan berjalan waktu jadi gitu. Wah, keren. Memang jago gambar dari dulu berarti ya untuk Pak Rifai. Enggak juga jago. Untuk motor-motoran itu memang sampai sekarang masih digeluti ya Pak, sampai postingannya banyak itu motor-motoran gitu. Iya, saya Pak motoran baru berapa hari di Palu, baru dari Bali kemarin juga. Moge, jadi dari Surabaya sampai Bali baru 3 hari baru datang. Wah, keren. Dan itu motornya berarti diangkut lewat kapal dulu atau gimana Pak? Iya, masuk kalau masalah hobi itu motor masuknya dari kontainer, turun Surabaya, kita berangkat dari Palu, turun di Surabaya, motornya ambil dari Surabaya sama teman, baru riding lagi lah ke Bali. Ya silaturahmi lah Pak sama kawan-kawan bagian Jawa. Oh my God, motornya sampai di kapal kan ya. Saking pengen motoran ke Bali ya Pak ya. Itu berapa jam Pak ke Bali Pak? Gimana? Ke Balinya berapa jam dari Surabaya? Dari Surabaya itu kurang lebih 6 jaman nggak salah, 6 jam itu jam, tapi singgah-singgah juga Pak. Ke Tapang lagi kita singgah lagi. Ya setengah hari lah. Oh setengah hari ya. Oh dari Surabaya ya. Keren. Saya tuh padahal ya nggak terlalu jauh, nggak sejauh Palu gitu. Yang Palu ke Surabaya aja naik pesawatnya udah berapa jam, tapi saya itu malah belum pernah ke Bali Pak. Oh begitu Pak. Bagusnya belum pernah ke sana. Kalau Bali bagusnya naik motor sih. Baik. View-nya dapat ya. Iya. Secara arsitekturnya lebih dapat suasananya seperti apa ya. Kemarin sempat keliling-keliling Bali gitu juga nggak Pak? Iya, keliling Bali. Kebetulan kawan di sana kan rata-rata punya motor juga, jadi soan-soan lah beberapa teman-teman di Bali. Oh baik. Dan kalau saat ini kan ada Project Indonesia, kemudian sarana interior gitu, dan ada hobi juga. Itu membagi waktunya susah nggak sih Pak? Dan membagi fokusnya? Apa ya, sebenarnya kalau berpikir secara ini kan sudah terbentuk. Jadi misal di interior itu saya sudah bentuk tim, jadi manajemen. Ketika kalau sudah produksinya sudah ditahu berapa bulan atau tergantung konsep. Misal salah satu contoh kitchen set itu butuh waktu berapa, kan itu ada pengawasannya lagi Pak dari kantor.
Nah itu kalau perusahaan sudah terbentuk dengan sistem, ya kita juga jalan-jalan ke sana kemari ya tidak terlalu beban lah otaknya. Baik. Jadi Gitu. bagi yang teman-teman yang saat ini masih belum ada waktu untuk hobinya, ini bisa dicontoh ya Pak Rifai. Jadi untuk membuat sistem dulu di perusahaan supaya sistemnya jalan, kita bisa jalan-jalan gitu. Saya Ya. tuh sangat tertarik dengan Pak Rifai, kemudian ada juga Pak Hendra Budi yang dari Jogja, mungkin Pak Rifai juga kenal. Hmm. Dari Hendra Budi itu tiap hari cepat jalan-jalan ke sana ke sini, tapi perusahaannya jalan aja gitu. Keren, 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 keren. Kemudian kalau untuk sekarang nih Pak, kalau dulu waktu muda itu kan mungkin ada waktunya jarang tidur gitu. Di arsitek itu kan biasanya susah banget untuk tidurnya ya Pak. Kalau sekarang jam tidurnya itu lebih fleksibel ya Pak. Iya, sebenarnya jam tidur itu jam 9 sudah tidur saya sama anak-anak. Nah, gitu. Jadi Kalau tadi waktu muda, waktu muda sampai rumah sakit Mas, nggak ada laptop itu samping kerja. Waduh, ceritanya panjang itu barang. oh gitu. Sampai Karena membagi waktu kuliah pada saat sekolah itu kan susah itu sambil kerja. Dan kita juga bantu salah satu orang tua kan, salah satu dulu. Janganlah, maksudnya prinsip saya sudah cukup untuk dibesarkan dan kita harus merubah hidup seperti apa kan. Nah kembali ke diri sendiri lagi, itu sih. oh baik. Wah, Hmm. menarik Pak. Kalau dari Pak Rifai itu ada nggak sih Pak saat-saat paling terpuruk gitu di dalam hidup dan gimana sih Pak cara bangkit dari saat itu? Sebenarnya bangkit itu kalau cerita buruk masalah apa namanya usaha itu banyak. Tinggal bagaimana kontrolnya kita, emosinya kita kan. Saya rasa kasus kalau ketika ada masalah, tinggal saya kembali ke feedbacknya lagi. Ini ada salah satu gerbong besar yang harus Tuhan berikan begitu. Yang kedua, ketika saya sudah nikah, itu luar biasa dampak-dampak usahanya. Oh, baik. Sampai saya itu dengan istri itu ya makannya itu hanya garam dengan air. Oh iya, pernah ngalamin Oh, di saat itu, Pak. sampai segitu dampak anunya. Jadi, nah itulah ujian-ujian yang diberikan ketika kita jatuh dalam perusahaan dalam bisnis. Kita sudah tahu bahwa dasarnya kita seperti ini, gitu sih. Oh, baik. Jadi ya bisnis ini adalah game. Mm-mm. Tinggal cara main gamenya seperti apa itu aja. Ah, baik. Dan ngomong-ngomong soal game, kalau Nisa sudah terlalu mudah, itu berarti saatnya naik level ya, Pak ya? Iya. Kalau dari Pak Rifai untuk naik level di tahap selanjutnya gitu, ada nggak sih Pak rencana ke depan atau strategi ke depan apa yang akan dilakukan setelah ini? Sebenarnya saya mau bangun salah satu kawasan yang berbentuk konsepnya smart home dengan mempunyai fasilitas-fasilitas penunjang dalam kawasan tersebut. Itu sih, dengan harga rumah sekitar 80-an juta. Sudah dapat rumah, dia hanya cicil hanya butuh 800.000 per bulan. Dia dapat rumah, nyicilnya 800.000. Kalau sambil dia jalan-jalan, kita gratis feedback. Oh baik, wow, 80 juta tuh rumah tipe berapa Pak? Itu tipe 63 63 ya. 336 tipe 36. Oh 36 ya, baik. Berarti 2 kamar gitu ya? Iya, 2 kamar. Oke. Kalau Pak Rifai dulu
dari Jogja atau dari mana Pak? Karena logatnya itu sudah Palu banget ini. Ya, Kalau dari dulu itu dari Jogja atau memang dari sana Pak? Dari Palu juga? Karena logatnya itu logat Palu sekarang sudah. oh dari Palu. Oh dari Palu, memang dari Dari kecil Palu. dari Palu ya. Iya, dari Palu kecil. Mm-mm. Oh, Pinggiran gitu. Palu malahan, Pak. Oh dari pinggiran Palu. Iya, desa. Namanya Desa Toribulu. Toibulu itu dari kotanya berapa jam Dari itu Pak? kota itu kurang lebih 3 jaman lagi sampai. Oh my god. Dan itu jalannya gimana Pak? Kalau pembangunan di daerah sana? Kalau pembangunan saat ini lagi maju-maju karena apa namanya, dengan perkembangan zaman kan, beda dulu Pak. Dulu itu jalan dari mau ke kota saja sudah setengah mati aksesnya. Kurang lebih kalau dulu dengan saat ini beda 3 jaman. Dulu itu sampai 6 jam 7 jaman mau ke Palu, ke kota. Saat ini dapat akses 3 jaman sudah sampai. Oh gitu. Wah, 3 jam ya. Kalau dulu apalagi 6 jam gitu. Itu harus berlayar dulu nggak Pak? Lewat sungai-sungai gitu nggak Pak? Enggak, lewat darat sih. Oh lewat darat. Kalau di Lampung tuh kami dulu memang ke kota itu agak jauh, jadi kadang nyebrang sungai lah ini. Lampung bukannya pisah ya? Gimana? Jadi lewat kapal lagi ya? Lampung? Lampung ada lewat sungainya nggak ya? Iya, ada beberapa yang masih lewat sungai Pak. Dulu tuh zaman kecil tuh belum ada jembatan gitu, ada sungai besar dan kita naik, kalau di sana ngomongnya getek gitu, yang masih bambu gitu. Ngayuh dikit-dikit gitu. Kita bayar berapa gitu. Wah, dari kota itu juga jauh. Dan ya berarti sekarang anak desa, benar-benar desa, dan sekarang sudah sukses ini ya Pak Rifai ya. Ya syukurlah Pak, disyukuri. Di jalan. Kalau untuk Pak Rifai, kalau bisa berbicara dengan diri Anda sendiri waktu dulu saat susah, makan garam aja gitu, waktu umur 20-an mungkin, ada nggak sih Pak yang ingin disampaikan Pak Rifai pada diri Anda sendiri waktu muda? Ya bagi saya ya hidup itu penuh perjuangan. Numpung kita ini masih muda, masih kuat, janganlah dikalah sama orang tua. Ya kan? Gitu. Jangan cepat berputus asa. Intinya hidup harus berguna untuk sesama. Baik. Ya, itu teman-teman, bagi Anda yang masih 20 tahun, kemudian masih dalam proses, kemudian memang di usia 20 tahun itu kita berproses ya teman-teman. Pasti kita ada saat-saat terpuruk gitu. Itu dari Pak Rifai, jangan takut gitu dengan orang tua, dan kita bisa mengalahkan mereka juga. Jadi walaupun muda, bisa dengan cerita tadi yang baru 28 tahun tapi sudah punya 200 rumah gitu. Dan itu sistemnya syar'i juga nggak Pak? Kalau enggak itu enggak, KPR bank ya. Tapi kan ilmunya ya luar biasa bagi saya. Dengan umur segitu dia sudah punya karyawan sekian, terus dia punya ilmu sudah, jadi di luar lah dia dari ketimbang saya gitu sih. Ya, dan Pak Rifai tidak sungkan juga ya untuk belajar dari yang muda gitu. Sayang lah kalau untuk mau nggak mau belajar ya sayang. Dan ilmunya dia pasti sudah sangat banyak juga ya Pak dalam pembangunan rumah. Jangan mau jadi penonton terus Pak. Gitu. Mulai untuk buat rumah gitu ya Pak, jadi developer. Ya. Kalau rumahnya ini konsepnya gimana sih Pak? Secara konsep dari rumah yang sedang dibikin di Rush Hill, target pasarnya siapa gitu? Konsepnya sih Skandinavian, kurang lebih mengikuti perkembangan zaman saat ini kan lagi ramai. Nah, marketnya seperti itu. Yang kedua, sasarannya kita mengena
tengah lah, bagian tengah. Jadi kalau di sini kan 300-an juta untuk memiliki rumah itu kan sangat besar juga. Gitu. Baik. Kalau tanah di sana masih berapa sih Pak? Kami penasaran. Kalau tanah yang saya beli itu per meternya sekitar 300-an, 200-an. Nah, Oh gitu. Wah, keren. Ada nggak sih Pak kontraktor di sana? Ada banyak banget nggak sih Pak? kalau kontraktor banyak sih Pak. Gitu, tinggal kita dari memilihnya lah seperti apa toh, untuk melihat karya-karya yang dia kerjakan sebelumnya. Kebanyakan kontraktor ini ke kontraktor pemerintah, Oh gitu. jarang swasta. Ya. Terus apa sih Pak yang membedakan dari Project Indonesia dengan kontraktor lainnya di sana? Project Indonesia ini kan sebenarnya mindsetnya itu yang harus dipikirkan, trustnya dulu yang harus dibuang kepada masyarakat, bahwa dia sudah memiliki seorang arsitek di situ dan orang-orang teknik yang dipekerjakan. Dia lagi mengerjakan sebuah proyek konstruksinya. Nah itu yang kekurangan orang-orang kontraktor. Jadi orang hukum bisa jadi kontraktor, cuman bagaimana membicarakan ke kliennya seperti apa kan konsep gagasannya. Wow, menarik sekali. Dan di Project Indonesia sudah memiliki salah satu arsitek sangat hebat, yaitu Pak Rifai Bendolo juga ya, dalam pendesainan segala macamnya, interior maupun eksteriornya. Kalau ada arsitek lain nggak sih Pak di tim itu? Arsitek lain ada, cuman dia hanya tahu bagian gambar kerja sih, tidak berbicara setelah idenya, gagasan seperti apa. Baik. Oke, untuk yang terakhir nih Pak, saya pengen dengar untuk closing statementnya dari Pak Rifai. Kenapa memilih Project Indonesia, kemudian sarana interior untuk pembuatan rumah, dan juga interior di Palu dan sekitarnya. Silakan Pak Rifai. Apanya ini Mas? Yang closing statementnya. Kenapa memilih Project Indonesia dan sarana interior? Sebenarnya kenapa saya memilih dari situ, karena basic lulusan teknik arsitek, saya harus bidang saya bagian usaha harus backgroundnya tidak jauh lari dari situlah, dari interior, eksterior maupun landscape. Nah itu jadi mindsetnya, trustnya itu nanti ketika siapa sih arsitek, pasti akan orang-orang itu pasti akan ini dia punya keahlian ini gitu. Jadi sebenarnya trustnya dulu yang dijual. Oke. Jadi kan beberapa anak arsitek itu bukan dia buka lulusan arsitek tapi buka usahanya beda, jauh dari background apa namanya lulusannya. Ya. Berarti di Project Indonesia itu lebih ke trust yang di build dari sekarang, kemudian memang di dalamnya ada arsiteknya, bukan hanya kontraktor yang biasa ya Pak. Iya. Untuk desainnya juga pasti lebih bagus sekali. Dan tadi perumahan Rasil itu memang desainnya sangat bagus sih, saya akui Pak, keren sekali. Terima kasih. Baik, untuk kali ini kita cukupkan sekian untuk podcastnya dengan Pak Rifai Bendolo. Kami mengucapkan terima kasih Pak kepada Pak Rifai. Terima kasih. Telah datang dan juga menyempatkan waktu kepada Project Nusantara untuk melakukan podcast pada hari ini. Jadi bagi rekan-rekan, untuk Sabtu depan kita akan berbicara dengan seorang arsitek yang lebih ke kafe nih. Kita akan belajar bagaimana sih cara pembuatan kafe yang benar, dan sudah berapa banyak karya-karya kafenya yang dibikin gitu. Baik, untuk saat ini kita cukupkan sekian. Stay tune on our channel. See you and bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.